Tadi kami sudah siaran langsung, tetapi karena Dianita sedang terkendala jaringan, sehingga kami harus pulang. Jadi sore ini kami akan memperbincangkan tentang buku Sesaji Raja Suya, Kuasa dan Rasa yang ditulis oleh Dianita Kusuma Pertiwi. Pada mulanya, buku tersebut merupakan tesis yang ditulis oleh Dian untuk meraih program magister FIB UI yang berjudul Transformasi Konsep Kekuasaan dalam Adaptasi Sabah Farsa ke Lakon Wayang Purwa Sesaji Raja Suya, karya Kipurbo Asmoro. Naskah tersebut, karena kualitas dan relevansinya, Nusantara Institute tertarik untuk mengangkatnya dan memberikan Dianita penghargaan Nusantara Academic Award yang bekerjasama dengan Bank Sentral Asia, yang kemudian menerbitkan menjadi beralih judul menjadi Sesaji Raja Suya, Kuasa dan Rasa. Karena tadi Dian sudah menyampaikan tentang awal mula perkenalan dengan wayang, landasan landasan alasan yang menyebabkan dia untuk meneliti tentang wayang, mungkin langsung lanjutnya aja ya Dian. Tadi tentang apa Dian? Yang kita kepotong. Sampai wayang Sunda tadi yang membedakan ini dengan tradisi yang lain wayangnya. Oh iya, oh iya, ini skip aja deh. Karena udah kepotong juga ya obrolannya. Mungkin langsung aja sih kamu ceritakan ya gambaran umum tentang ulasan teksnya tersebut atas lakon Seperti Raja Suya, biar ada gambaran umum bagi teman-teman yang mungkin sangat 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 awam ya membaca wayang, maksud saya. Tapi teman-teman bagi yang tertarik bisa mengunduh bukunya langsung ya, silakan mengunjungi profil Dianita yang linktree.co, langsung diklik yang di baris kedua bisa diunduh bukunya. Oke, silakan Dian. Ya, jadi seperti yang aku tadi sempat sampaikan sebelum terputus, bahwa yang kukaji adalah kemudian teksnya, bukan pertunjukan dari wayang itu. Nah, kemudian yang pertama, jadi ada dua lapis sebenarnya dari kajian yang kulakukan. Yang pertama adalah terkait itu tadi. Jadi aku breakdown dari naskah wayang itu seperti apa strukturnya, dan kemudian jadi aku ambil dua naskah pada akhirnya. Yang pertama adalah lakon wayang ini, dan kemudian ini untuk tesis awal ya. Di tesisnya kemudian satu teks lagi adalah Sabaparwa, kitab kedua dari Mahabharata. Jadi memang cerita dari Saji Raja Suya ini diambilnya dari kitab kedua Mahabharata. Jadi Sabaparwa itu Sabah artinya ruang pertemuan. Nah, jadi ceritanya adalah hal-hal yang terjadi di Sabah dua kerajaan. Ini kerajaannya Yudhistira dan juga kerajaannya musuh. Nah, kemudian di saat itu kan berarti ada adaptasi dari Mahabharata kemudian menjadi lakon wayang Jawa gitu kan. Nah, saat melakukan pembacaan awal ternyata memang ada transformasi secara tekstual. Yang pertama misalnya ada reduksi. Reduksi itu jadi di awal bagaimana harusnya ada adegan saat di awal itu Yudhistira itu dibantu oleh seorang arsitek namanya Yama untuk membangun istana itu. Nah, itu nggak ada di lakon wayang. Jadi di awal itu langsung ada Sesaji Raja Suya ya. jadi di awal langsung ada perjumpaan di istana tanpa ada dialog antara Yama itu. Jadi tokoh itu tidak ada. Nah, kemudian pada saat yang sama ada penambahan adegan. Jadi di lakon wayang ini banyak sekali ditambahkan adegan-adegan perang. Jadi misalnya ada perang kembang. Perang kembang itu selalu ada dan itu antara Arjuna dengan 4 buto atau raksasa liar di hutan. Nah, itu sebenarnya ada maknanya sendiri. Kalau di Jawa itu berarti perang kembang itu jadi adegannya Arjuna ini nggak bawa senjata saat melawan para buto ini. Tapi yang dilakukan itu perang gendir namanya. Jadi itu sebenarnya simbolisasi dari bagaimana manusia itu berperang antara kejahatan dan kebaikan dalam dirinya sendiri. Jadi simbolisasinya melalui itu. Nah, kemudian juga di akhir yang menjadi puncaknya adalah sesaji Raja Suya itu. Jadi sebenarnya Raja Suya itu sebuah sesaji, sebuah ritual. Jadi kalau di India, dalam sejarahnya memang raja-raja India itu melakukan Raja Suya ini.
itu adalah sebuah upacara penobatan raja di raja istilahnya. Jadi kalau sudah ada raja, nah kemudian dianggap pantas untuk dianggap sebagai raja di raja, ini diangkatnya menggunakan ritual tersebut. Nah ritualnya ini di kebudayaan India kuno, itu persiapannya bisa berlangsung lama sekali, bisa bertahun-tahun, karena harus menyiapkan mengambil air suci, terus kemudian banyak sekali sesaji yang harus disiapkan. Nah, kemudian yang menarik kemudian adalah sesaji ini, sebenarnya Rajasuya ini tidak pernah dilakukan oleh Raja Jawa. Nah, yang pernah dilakukan itu hanya upacara untuk penobatan nama, jadi abhiseka, seperti misalnya gelar-gelar raja yang berafiliasi dengan nama-nama Shiva. Nah, itu ada upacaranya, tapi tidak dinamakan Rajasuya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kalau di Jawa nggak pernah ada Rajasuya, kenapa bagian ini diadaptasi ke lakon? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau semasa ini memang tidak pernah dilakukan di Raja Jawa, kenapa lakon ini masih populer sampai hari ini? Jadi bahkan sampai hari ini tuh masih sering, ya sama pandemi udah nggak pernah ada pertunjukan wayang sih, tapi sebelum pandemi itu jadi biasanya lakon sesaji Raja Soya ini ditampilkan untuk biasanya ada perayaan atau peringatan ulang tahun institusi di kampus di UM. Itu juga sempat waktu itu 2019, jadi masih baru. Terus kemudian yang aku jadikan sempat aku nonton sendiri itu di Lawang di Malang, itu juga tahun 2019 awal. Waktu itu adalah peringatan ulang tahun gereja Santa Maria di Lawang. Jadi kan kelihatan kenapa ya kok menarik gitu loh, dalam artian ini sesuatu yang tidak pernah ada dalam sejarah Jawa, tapi kok masih populer lakon wayangnya, sementara banyak juga lakon wayang itu yang udah nggak populer, udah tidak dipertunjukkan lagi. Nah, jadi diawali dari transformasi tekstual dulu, apa yang berubah secara teks, ada pengembangan, kemudian juga ada pengurangan, dan juga ada beberapa hal-hal yang dia tidak dihilangkan, tapi kemudian diubah. Jadi misalnya satu hal itu yang diubah adalah tujuan dari pelaksanaan Rajasuya. Jadi kalau di Sabhaparwa, di teks aslinya Mahabharata itu, Rajasuya ini dilakukan untuk agar raja yang diangkat sebagai raja di raja ini bisa semakin berkuasa. Nah, jadi konteksnya adalah bagaimana kemudian mengamplifikasi dari kekuasaan yang sudah dimiliki. Tapi di lakon wayang diceritakan bahwa jadi Bima sempat bertemu dengan Kresna pada waktu itu di awal. Nah, terus kemudian mereka punya ide untuk melaksanakan sesaji Rajasuya ini, Bima ini, karena dia mimpi bapaknya, mimpi Pandu. Nah, dari pesan Pandu ini disampaikan, anak-anakku kamu harus melakukan sesaji ini. Karena kalau raja yang berhasil melakukan Rajasuya, dia berarti bersyukur atas kekuatan atau kekuasaan yang dia miliki. Nah, jadi ada perbedaan konteks di situ. Jadi bahwa sesaji Rajasuya ini masih ada, tapi alasnya dibuat berbeda. Jadi ada 3 unsur perubahan yang ada dalam adaptasi itu secara tekstual. Ada pengurangan, ada pengembangan, dan juga perubahan. Nah, kemudian dari transformasi tekstual ini ada implikasinya. Implikasinya adalah transformasi ideologis. Nah, tadi kan gue sempat sampaikan tentang tujuan Rajasuya itu aja udah berbeda gitu. Saat di India, tujuannya adalah untuk amplifikasi kekuasaan, sementara di lakon wayang tujuannya adalah mensyukuri dari kekuasaan itu. Jadi ada satu gagasan yang berbeda, dan pada akhirnya itulah, jadi tingkatannya adalah dari awal aku teliti dulu dari transformasi tekstualnya, dan kemudian transformasi tekstual ini apa yang direpresentasikan, yaitu ada transformasi konsep kekuasaan dari India kuno kemudian ke Jawa. Jadi kira-kira gambaran tesisku seperti itu. Tapi ngomong-ngomong soal adaptasi tekstual tersebut yang sudah menjadi sesaji Rajasuya ini, dia kira-kira ada berapa versi ya? Nah, itu kan susah Yang kamu sekali tonton di menjawabnya. UM, yang kamu tonton di Lawang, apakah ada perubahan yang sangat besar gitu? Nah, jadi ini ada satu sebenarnya hukum tidak tertulis gitu di dunia pewayangan. Jadi misalnya aku dan kamu adalah seorang dalang gitu ya. Nah, kemudian kita sama-sama menggarap lakon sesaji Rajasuya.
Jadi seorang dalang itu berangkat dari yang namanya balungan. Balung itu kalau bahasa Jawa tulang artinya. Jadi bentuknya tuh udah ada bukunya sekarang. Jadi balungan itu bentuknya hanya 1 sampai 2 paragraf setiap lakon. Jadi isinya deskripsi. Nah kemudian tiap dalang harus punya kemampuan untuk mengembangkan itu menjadi naskahnya. Aku saat Oke. menampilkan lakon Sesaji Raja Suya harus punya versiku sendiri dan kamu pun harus punya versimu sendiri. Aku tidak bisa mempertunjukkan lakon yang kamu buat, kamu pun tidak bisa mempertunjukkan lakon yang aku buat. Jadi ada aturan tidak tertulis seperti itu. Nah, yang sempat aku jadikan bandingan untuk lakon wayangnya, itu yang ditulis oleh, itu terbitan tahun 50, dan kemudian Sesaji Raja Suyanya Ki Purbo Asmoro ini kan sebenarnya pertunjukannya 2009, tapi kemudian diterbitkan oleh Yayasan Lontar 2013 sebagai paket edukasi wayang gitu. Nah, itu pun udah berbeda. Perbedaannya cukup besar secara tekstual. Terus kemudian kalau dibandingkan dengan yang aku tonton juga di Lawang, itu pun juga berbeda. Berbedanya adalah kemudian misalnya di unsur-unsur yang tidak pakem, istilahnya karena sudah ada balungan, sudah ada pakemnya seperti apa. Jadi pasti alurnya di awal itu ada pertemuan tokoh-tokoh ini, kemudian mendiskusikan pelaksanaan sesaji Raja Suya, kemudian ada perang-perang, persiapan mereka melawan musuh utamanya di lakon ini adalah Jarasanda namanya. Itu pasti ada, dan kemudian diakhiri kemenangan mereka adalah dengan pelaksanaan sesaji Raja Suya. Yang berbeda biasanya adalah penambahan tokoh-tokoh lain. Jadi misalnya kan ada tokoh pakem, Pandawa itu pakem, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Tapi kemudian ada tokoh-tokoh lain yang itu tiap dalang itu mungkin akan berbeda. Nah itu hal-hal seperti itu yang bisa membedakan antar dalang. Kalau misalnya bicara berapa versi, nggak bisa menjawab. Oke, berarti hukum tidak tertulis ini kayak semacam 1 sampai 2 paragraf ini kayak deskripsi utuh gitu ya mengenai plotnya akan kemana, ceritanya akan bergerak dilanjutkan oleh si Dalang. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu memilih si Purbo Asmoro ini untuk Oke. kamu kaji? Nah, sebenarnya penyajian dari Ki Purbo Asmoro ini menarik gini. Karena dari buku itu yang diterbitkan Lontar, yang akhirnya jadi korpus penelitianku, itu ada tiga model dari wayangnya, dari naskah wayangnya. Yang pertama ada yang klasik yang aku teliti ini, kemudian ada yang aliran yang lebih padat, dan kemudian ada lagi yang jauh lebih singkat lagi. Nah, kenapa kemudian aku memilih ini? Karena aku memilih yang dalam artian tidak terlalu lama gitu. Aku bisa saja sebenarnya meneliti yang tahun 50-an itu gitu kan, tapi kemudian aku ingin mencari ada konteks gini. Jadi sebenarnya lakon wayang itu diselip-selipannya, walaupun kita punya balungan, kita punya pakem, sebenarnya ada memasukkan unsur-unsur yang dari luar. Dalam artian kontekstualitas dari lakon wayang itu cukup tinggi sebenarnya. Misalnya itu keluar di guyonannya Punakawan sebenarnya. Jadi Punakawan itu kan sering membicarakan isu-isu politik Indonesia sebenarnya eh, kalau kita ikuti pembicaraannya. Nah, jadinya kenapa saya memilih lakon itu? Yang pertama karena secara struktur penulisannya rapi. Jadi dalang itu punya gaya masing-masing untuk dia menuliskan lakonnya, menuliskan naskah dramanya. Beberapa nggak pakai naskah, nggak ditulis. Beberapa berlompat-lompat penulisannya. Nah kemudian naskahnya Ki Purbo Asmoro ini memang komplit, jadi secara bentuk itu lebih mudah untuk dikaji, dan kemudian secara kontekstualitasnya karena dia masih di dekade ini, itu jadinya lebih bisa menarik sebenarnya apa sih sejauh mana lakon wayang ini juga punya kontekstualitas dengan uh, medannya gitu, dengan tempat dia dilahirkan. Pemilihanku di situ. Dian, kamu lagi di HP-mu kamu pegang ya? Iya, kamu kamu lelah tidak. berarti. Maksudnya biar kamu nggak lelah disandarin gitu. Tapi aku kuat dan di. Oke, aku tahu itu. Oke.
karena tinggal 30 menit lagi, aku mau Eh, langsung masuk teknis aja kali ya. mm-mm. Udah nyaman belum kamu? Sudah. Eh, Aneh nggak kalau misalnya aku tanya, Hmm. misal kebutuhan Nusantara Institute itu emangnya bagaimana sehingga dia tertarik untuk menerbitkan naskahnya karena dia menganggap bahwa kualitas dan relevansinya dengan Nusantara Institute. Kebutuhan mereka itu emangnya apa dalam hal kebudayaan mungkin ya. Betul. Nah, jadi Nusantara ismnya Nusantara Institute. Nah, kemudian waktu itu jadi aku selesai sidang itu Juli 2019. Nah, kemudian aku aku lupa aku dapat informasi dari mana, pokoknya kemudian aku mendapati mereka sedang buka itu. Dan sebenarnya penghargaan Nusantara Academic Award itu sudah beberapa tahun. Nah, itu khusus untuk tesis dan disertasi yang mengkaji tentang sebenarnya budayanya yang dijadikan fokus adalah budaya Nusantara itu. Jadi bisa tentang tradisi yang seperti aku yang misalnya tradisi yang ya tradisi gitu pertunjukan tradisi atau kemudian misalnya yang kontemporer pun juga karena masuknya dalam kajian budaya Nusantara gitu. Nah, terus kemudian aku coba masukkan dan waktu itu akhirnya sebenarnya nggak iseng-iseng gitu, nggak iseng-iseng dalam artian juga ya daripada nganggur nih tesis gitu kan diapain lagi gitu. Nah ternyata lolos dan satu lagi adalah membahas tentang seni musik di Aceh kalau nggak salah. Nah gitu. Jadi um, Sorry, sorry, aku potong bentar. Berarti ini naskah tesis kamu ini kamu yang menawarkan, mengirimkan, atau mereka yang menilik? mengirimkan dulu. Jadi mereka buka pendaftaran untuk jadi ini mereka Oh, sedang buka Nusantara Academic Award untuk tahun 2020 gitu. Jadi hmm. kemudian mereka open submissions. Jadi kita mengumpulkan naskah-naskah kita dan kemudian diseleksi sampai akhirnya. Jadi waktu itu setelah dinyatakan secara administrasi aku lulus, ada wawancara lagi. Jadi aku semacam sidang tesis 2 kali waktu itu Dandi. Yang pertama dengan di kampus, yang kedua dengan juri-juri dari Nusantara Academic Award. Jadi kayak ini lagi sidang lagi kayak gitu. Tapi penghargaannya ini dalam bentuk apa? Apakah hanya dalam bentuk penerbitan buku atau bagaimana? Jadi ada dana pembinaan dan kemudian juga dari buku itu. Jadi waktu itu deadline-nya sekitar 9 bulan. Jadi setelah dinyatakan lolos itu, kemudian ada dana pembinaan Untuk dan mengubahnya menjadi buku. betul. Dan itu sebenarnya dibebaskan oleh Nusantara Academic Award. Mau kita bentuknya seperti apa, dari tesis itu ke buku itu dibebaskan sekali. Nah kalau aku sendiri memang pribadi pingin tujuannya biar nggak tesis-tesis banget nih gitu kan. Buku ini udah yang mengalir aja gitu dalam artian juga perspektifku sebagai seorang anak muda yang kemudian juga pingin mendalami, mengenal lagi. Jadi istilah itu yang aku pakai di awal pembukaan buku bukan. Aku pingin mengenal lagi tentang wayang ini gitu. Jadi narasi yang aku sampaikan akhirnya tidak seperti tesis yang sangat teknis, tapi mengalir narasinya dalam buku. Eh, Sebagai anak muda, tetapi penelitian kamu tua ya. 9 bulan. Masa 9 bulan? Kayaknya ini tahun berapa emang? Iya, jadi Kamu pertama kali mengkonversinya menjadi buku? 2020, 2020. 2020 awal. 2020 awal. Mm-mm. 2020 kan kita jangan menanam gamang. Iya nggak sih? Emang, emang, emang. Aku tuh Aku ngerjain pada tiga saat itu naskah masih ya. tahun lalu, Ah, iya. menanam gamang itu dengan satu apa lagi? Mengenal Orde Baru, Oh iya, 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 iya. tahun serakah Oke, tahun mungkin lalu kamu itu. bisa ceritain sih mengenai konversi buku ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum ada gambaran gitu, apakah ketika mengkonversi teks yang ada dalam tesis menjadi buku itu hanya sekedar memindahkannya atau hanya sekedar uh, mengubah mengubah format tulisannya atau bahkan mengubah gayanya. Iya, nah.
untuk aku sendiri memang sengaja ingin mengubah semuanya. Dalam artian saat jadi waktu yang sidang kedua ini yang sedang dengan juri dari Nusantara itu, mereka juga memberikan masukan sebenarnya. Jadi hal-hal mana yang sekiranya bisa diisi lagi dengan lebih banyak data, itu mereka juga memberikan saran. Nah kemudian dari aku sendiri, aku ingin menjadikan itu tadi. Ini aku nulis sebagai anak muda yang sebenarnya nggak tahu banyak hal juga nih tentang wayang gitu kan. Dan aku membayangkan banyak juga sebenarnya orang-orang yang seperti itu mungkin penasaran, tapi buku-buku yang tersedia itu sudah sangat bisa dibilang untuk pembaca yang udah paham dengan apa itu wayang gitu, sejarah wayang itu seperti apa. Hal-hal yang itu sudah dilewati gitu di buku-buku referensi yang lain. Nah, jadinya seperti di awal bab pertama aku menceritakan tentang itu tadi, bagaimana ibuku menceritakan tentang dia tuh sering nonton wayang dan kemudian eh, itu sangat-sangat berpengaruh pada bagaimana dia kemudian menjalani hidup dan lain sebagainya begitu kan. Dan aku kemudian di lanskap yang sama di Kota Malang, tapi aku sudah tidak merasakan itu. Aku nggak merasakan pengalaman itu gitu kan. Nah, jadinya itu aku buka di awal di bagian bukuku itu. Yang pasti itu tidak ada di tesis. Gitu kan. Jadi di tesis pasti langsung masuk pendahuluan, latar belakang seperti itu. Itu nggak ada dan itu narasi itu aku buat di buku saja. Jadi memang semua dalam artian penyajian data, penyajian narasi itu kemudian memang sengaja aku ubah menjadi lebih mengalir dalam artian kemudian aku juga tekankan bahwa buku ini walaupun tentang buku wayang tidak akan membahas tentang sesuatu yang agung gitu. Aku seperti ingin membumikan dari wayang pembahasan tentang Ya, wayang ini di buku itu. Jadi ya. perubahannya seperti itu memang. Tapi ngomong-ngomong untuk editornya itu perannya bagaimana dia? Gimana? Editor, apakah Oke. cukup Okay. berperan penting dalam perubahan ini atau hanya sekedar dia menyelana? Nah, editor itu jadi gini. Ya ada satu hal lagi yang penting untuk aku sampaikan di sini aku pikir. Jadi sebenarnya di tesis aku itu nggak sampai kerasa pembahasan tentang Roso itu. Jadi sebenarnya nggak Hmm. ada di wayang. Nah, di tesis itu baru aku masukkan itu di buku ini. Itu kenapa kemudian ada kuasa dan rasa itu sebenarnya itu pembahasan yang baru rasa itu. Nah, pendalaman tentang raso, konsep raso di Jawa itu kan berbeda dengan taste kalau di dalam bahasa Inggris, berbeda dengan perasaan kalau di bahasa Indonesia itu Ya, berbeda. Jadi ada konsep sendiri kan. Nah, pendalaman tentang itu dibantu oleh Pak Sumanto yang memang dia juga apa namanya direktur dari Nusantara Institute dan juga kemudian menjadi editor ini. Jadi memang lebih ke substansi mana-mana yang kemudian ini perlu ditambah referensi gitu misalnya itu membantu aku di situ perannya editor. oke. Tapi ini kamu nggak menambahkan lampiran gitu ya? Kayak semacam gambaran tentang lakon atau apa sebagai, karena ini kan sudah menjadi buku loh. Tentu saja orang membutuhkan semacam gambaran umum kalau misalnya memang nggak bisa utuh tentang lakon tersebut untuk masuk ke dalam sebagai pengantar untuk menuju penelitianmu. Itu ada pertimbangan nggak kenapa kamu nggak masukkannya? Apalagi karena ini kan nggak dicetak, kalau ini digital gitu. Betul. Iya. Jadi kalau di tesisku sebenarnya lampirannya cukup banyak. Yang pertama ada lampiran sekuen. Jadi aku sampai ke kajian sekuen itu di lakon wayangnya dan juga di naskah Sabah Parwanya. Jadi aku breakdown sampai ke sekuen yang besar sekuen kecilnya seperti apa itu jadikan lampiran. Tapi kemudian yang terpikir olehku di buku ini memang aku pikir seperti orang yang membaca ini menyelami gitu loh, menyelami wayang. Jadinya saat aku membicarakan tentang cerita dari lakon itu sendiri, itu masuk dalam bukunya, dalam teksnya, bukan sebagai lampiran. Karena aku memikir bahwa kalau sudah lampiran itu terlampir saja, itu sesuatu yang tidak masuk dalam teks. Jadi memang Jadi semuanya aku terpisah ya. elaborasikan di dalam. Gitu. Sedangkan aku pengen ya diselami aja kita mengalami lagi wayang ini seperti apa. Kemarin itu tadi subuh ketika story itu ada yang ngebales dia, Mm-mm. katanya buku ini bisa saya cetak tidak, Oh, oke. Okay. tapi sampai sekarang saya belum balas karena saya tidak tahu harus menjawab apa.
Oke. Maksudnya itu dicetak terus kemudian untuk kebutuhan pribadi atau gimana? Belum tahu ya. Seharusnya sih kebutuhan pribadi ya, karena kalau dia jual Oke. kebangetan sih. Bener. Kalau apa namanya? Yang cetak sebenarnya ada diberi 25 eksemplar yang cetak, dan itu sebenarnya dibantu oleh Sekar. Aku juga akhirnya karena ini sudah ada e-booknya gitu kan. Terus kalau misalnya mau jual cetaknya ya toh buat apa gitu kan. Akhirnya dibagi-bagikan ke beberapa perpustakaan. Kalau misalnya memang ini dibutuhkan, bisa mungkin aku bantu dengan kami akan mengirimkannya. Kalau misalnya butuh untuk referensi penelitian atau seperti apa, bisa dibantu sih. Nanti akan Oke, dikirimkan. tapi kalau misalnya untuk dicetak dengan kebutuhan pribadi juga tak masalah ya. Betul, nggak masalah. Ini ada pertanyaan lagi, Dian. Mm-mm. Apakah ada pembacaan dari lakon Sismejit Raja Suya dengan konteks sosial politik hari ini? Nah, ya dengan sosial politik hari ini. Jadi, tadi aku sempat bilang Indonesia tentang, atau Jawa ya ini maksudnya ya? nah Mungkin itu kita sebenarnya ada Indonesia aja ya. hubungannya agak dekat sebenarnya dalam artian kalau kita ingat-ingat gitu ya, presiden kita Indonesia yang orang non Jawa itu hanya satu, gitu kan. Wakil presiden pun Habibie. juga betul. Dan kemudian juga Darah wakil tuh. presiden, siap. I know, nah, yang lainnya kan orang Jawa gitu kan. Ya, Begitupun wakil presiden, yang dua itu hanya Habibie dan kemudian Yusuf Kala untuk wakil presiden. Nah, itu juga sempat menjadi pembahasan yang cukup banyak sebenarnya dari peneliti luar tentang bagaimana kemudian nilai-nilai kejawaan itu terbawa sampai ke tingkat nasional. Gitu. hmm, Jadi pemilihan pemimpin, pemilih konsep-konsep bahwa pemimpin Jawa yang kemudian karismatik yang seperti itu masih kebawa sampai nasional. Dan itu kemudian misalnya kalau dihubungkan dengan lakon wayang ini yang aku kaji, ada nilai-nilai yang sampai sekarang itu masih yang sempat kamu buatkan di publikasi juga gitu kan, bahwa hmm. misalnya sampai sekarang tuh masih ada orang yang nyari konsep um, tentang ratu ratu jagat, itulah pokoknya tentang pemimpin yang dianggap layak banget menurut konsep Jawa tuh yang seperti apa, itu masih ada orang nyari itu sampai hari ini. Ratu Adil, sorry, konsep Ratu Ratu Adil. Adil. Yes, itu sampai sekarang masih ada yang nyari. Presiden itu dicari. Ini cocokkah apakah SBY itu Ratu Adil, apakah Jokowi itu Ratu Adil, itu masih jadi masih jadi pembicaraan orang. Padahal ya kita sekarang sebenarnya ya keraton udah nggak punya wewenang secara pemerintahan sebenarnya kan, dia Ya. hanya punya legitimasi budaya saja. Tapi kenapa sih ini masih jadi pembicaraan? Nah, relasinya mungkin di situ bahwa ada nilai-nilai ideal dari pemimpin itu yang kemudian di Jawa itu berlaku bahkan sampai ke tingkat nasional, ada jawanisasi gitu semacam itu di tingkat nasional kita. Kira-kira relasinya kayak gitu. Berarti sejak dulu udah Jawa sentris ya dalam tanda kutip untuk menyatukan Indonesia. Betul, betul, betul. Aku pun sebagai orang Jawa mengakui itu gitu. Dan maksudku bahwa kemudian um, yang mungkin orang pikir adalah terus berarti kamu mengkaji ini apa dong gitu kan, kayak ada kontradiksi dan lain sebagainya, ambiguitas gitu. Yang aku lakukan adalah ini bukan perkara esensialis gitu. Aku meneliti ini, tapi bahwa ini lakon wayang itu sebuah karya sastra gitu kan, dia sebuah teks yang kita punya itu sebagai bagian dari tradisi kepenulisan kita di Indonesia yang mungkin sekarang udah karena lebih banyak naskah populer, lebih banyak novel, puisi dan lain sebagainya, bentuk-bentuk teks lama ini sudah jarang dikaji. Jadi bukan perkara esensialis begitu sebenarnya. Tapi kalau kamu pribadi memandang lakon wayang itu sebagai sebuah karya sastra atau drama atau keduanya? Aku sendiri melihatnya sih agak-agak agak gini ya, karena itu tadi misalnya satu dalang harus punya kekhasannya sendiri gitu, terus kemudian nggak boleh mempertunjukkan lakon yang dibuat oleh orang lain. Misalnya aku minggu ini mempertunjukkan Sesaji Raja Suya, pekan depan aku masih ada proyekan lagi, aku diminta lagi menampilkan hal yang sama, itu pun aku harus berbeda gitu. Jadi
kalau misalnya kita ikut sekarang standar karya sastra yang kontemporer gitu, rasanya tuh sulit memang mau dimasukkan Ya, ke sana, ya kan? Ada satu nilai yang itu gitu unik banget di setiap naskah wayang itu pasti ada berbeda-beda di tiap orang, bahkan satu ah, orang pun membuat judul lakon yang sama itu pasti beda di tiap periode. Jadi itu agak susah sih memang untuk memaknai lakon wayang ini apa ya gitu. Kalau dalam dalam tapi kita menggunakan definisi. secara Hmm, secara substansial kupikir dia tetap masuk sebagai teks sastra ya ketika dia belum dipanggungkan, tapi ketika dia sudah dipanggungkan tentu dia sudah membawa kepada medium yang lain toh. betul, betul. Aku anggapnya memang teks sastra sih. Aku coba kembali lagi ya ke awal. Jadi siapa sih? Ki Purbo Asmoro ini yang bukan kamu lihat di Lawang ya, tapi yang kamu baca bukunya. Betul. Tapi Jadi yang Ki Purbo membedakan ini, Ki Purbo ya, yang membedakan dengan naskah ya, Ki Purbo Asmoro ini dengan yang kamu lihat di Lawang atau di UN itu apa gitu yang sangat membedakannya? ya, jadi Ki Purbo ini sebenarnya beliau adalah seorang dosen di ISI Surakarta. Ya. Kemudian kalau secara sosoknya ya, karir dia sebagai penulis atau sebagai dalang, kalau dibandingkan dengan dua dalang yang aku tonton di Lawang, itu bedanya adalah Ki Purbo ini dikenal dia itu memasukkan unsur-unsur yang baru, pembaruan dalam um, lakonnya. Jadi misalnya yang mengembangkan kemudian Garap Semalam, ada namanya format dari lakon wayang Garap Semalam itu jadi lebih singkat, jadi cuma sampai 12 jam 12 malam. Itu dia yang bikin. Karena dia merasa bahwa ya sekarang di konteks sekarang ini siapa sih yang mau melean, mau begadang bernonton wayang sedangkan besok itu udah harus kerja gitu. Ya kalau orang zaman dulu gitu kan, santai gitu kan. Nah, akhirnya dia buat buat seperti itu. Nah, kemudian secara teksnya yang membedakan salah satunya adalah gini. Jadi ada tokoh yang tokoh musuh tadi yang aku sebutkan, Jarasanda ini. Jarasanda ini dia punya ayah. Nah, ayah ini sebenarnya istrinya dua. Jadi ibunya Jarasanda itu kembar sepasang gitu. Nah, sebenarnya si bapaknya Jarasanda ini sampai dia akan pensiun jadi raja, itu belum punya anak. Nah, akhirnya dia berdoa kepada dewa dan kemudian meminta berilah aku keturunan. Gitu. Nah, ya oleh dewa ini diberikan sebuah mangga. Mangga ini kemudian diberikan kepada kedua istrinya agar kedua istrinya ini mengandung. Di lakon-lakon yang lain itu tidak ada namanya buah mangga ini. Tapi Ki Purbo memberi nama ini mangga Pertanggojiwo. Nah, saat aku teliti lagi apa sih maksudnya dari nama Pertanggojiwo dan kenapa harus diberi nama gitu kan saat lakon-lakon yang lain tidak. Dan kemudian ternyata itu adalah semacam buah surga dan kemudian memang dia menggambarkan bahwa buah siapapun perempuan yang memakan buah pertangga jiwa ini itu sebenarnya bentuknya bisa apa saja, bisa mangga, bisa mungkin semangka atau yang lain, tapi kemudian dalam lakon itu di lakon Sabab Warwanya itu memang juga mangga. Jadi mangga kemudian diberi nama Pertanggojiwo. Alasannya kemudian itu adalah buah surga, sesuatu yang memang diberikan langsung oleh dewa dan harapannya adalah ini akan menjadi keturunan yang baik untuk meneruskan dinasti kerajaan ini gitu. Tapi Jarasandha ini malah jadi jahat. Nah, jadi tujuannya Prabu Asmoro kemudian adalah mengamplifikasi dari apa yang diharapkan dari keturunan raja ini, pada kenyataannya dia malah menjadi sosok yang jahat, yang antagonis, yang dia ingin menguasai dunia ini dengan cara-cara yang buruk. Jadi uh, pada akhirnya aku membaca bahwa setiap um, modifikasi dalam entah itu reduksi atau kemudian penambahan atau perubahan itu memang ada fungsinya sendiri. Dia ada merepresentasikan pesan-pesan tertentu gitu yang ingin ditampilkan gitu. Jadi dalang itu emang kayak sengaja gitu loh melakukan itu. Berarti perbedaannya cukup eh, cukup banyak ya, maksudnya bukan bukan cukup banyak sih, cukup Esensial, cukup misalnya terasa substansi. gitu dan cukup cukup sangat terlihat di antara naskah gitu. Apakah itu menyesuaikan konteks dia memanggungkan lakonnya ya atau gimana? Aku pikir itu sangat bergantung pada pertama tradisi. Jadi di kita itu ada lakon itu gagrak namanya.
semacam aliran. Jadi ada aliran Surakarta, kemudian ada aliran Yogyakarta, itu beda. Dalam artian bedanya biasanya struktur agak beda dikit, tapi kemudian juga em, jadi kalau misalnya di Gagrak Yogyakarta itu boneka wayangnya lebih besar daripada Gagrak Surakarta. Itu secara Iya, iya, iya. pakeliran. Ah, Nah, ah, kemudian ceritanya juga ada perbedaan sedikit. Yang mungkin membedakan pertama itu. Dan kemudian yang kedua, sama halnya saja sebenarnya seperti penulis modern gitu. Antara penulis satu dan penulis dua sebenarnya latar belakang dan paparan yang dia terima terkait apa yang dia baca itu juga membedakan kan pada akhirnya ada kekhasan-kekhasan. Misalnya penulis A cara menuliskan prosanya dengan kalimat-kalimat pendek, sementara penulis satunya dengan kalimat panjang. Itu agak sama sebenarnya untuk faktor yang kedua. Tapi yang kupikir yang pertama itu gagrak itu emang khas banget yang aliran wayang itu bahkan di Jawa saja udah cabangnya banyak, ada wayang purwa, ada wayang gedok, ada wayang rumput dan lain sebagainya, itu masih ada cabang lagi, aliran lagi, dan kemudian tiap dalang masih punya khasnya masing-masing. Jadi kayak itu memang kompleksitasnya di situ. tapi kalau kita ngomongin konteks yang lain ya, tapi kalau misalnya soal wayang yang kehilangan gairah minatnya gitu, kira-kira menurut kamu yang menjadi penyebabnya itu apa gitu? Apakah karena saya juga beberapa kali nonton wayang ya, ada beberapa yang saya senang dan ada beberapa membuat saya sangat ampuh untuk mengantuk gitu. Dan kira-kira menurut kamu apa yang membuat wayang itu kehilangan gairah, padahal dulu wayang itu mendapatkan era kejayaannya gitu dengan pertunjukannya, baik itu dari keraton ataupun dari jalanan. Betul. Ini sebenarnya nggak kompleks sih, bisa bisa melebar sekali. Dalam artian gini, yang pertama yang jelas kita hiburan sekarang jauh lebih bisa di saku kita di depan di tangan kita udah ada hiburan gitu yang pertama. Jadi ngapain sih kita harus begadang digigitin nyamuk gitu kan nonton wayang buat dapat hiburan gitu yang pertama. Ya, Nah, yang kedua kemudian juga hubungannya harus diakuin bahwa wayang itu pernah dijadikan alat propaganda. Seperti misalnya iya, di Soeharto itu memang kencang dan memang dalang-dalang itu memang dikumpulkan terus kemudian diarahkan untuk memasukkan wacana-wacana tertentu untuk mendukung kekuasaannya. Nah, terus kemudian secara minat juga itu tadi sih dalam artian belum ada sesuatu yang kemudian membuat dia menjadi kebutuhan lagi. Itu yang perlu ditemukan lagi gitu dalam artian entah itu kemudian dalam bungkusnya yang berbeda atau seperti apa. Jadi di antara pelaku wayang sendiri pun itu ada pertentangan dan jadi antara yang menganggap bahwa ya wayang ini kan sesuatu yang tradisi ya yang kita harus pakem nih gitu kan harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi tradisi kita. Jadinya tidak tidak terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan sifatnya terlalu transformatif yang akhirnya bisa diterima oleh masyarakat saat ini. Tapi ada juga dalang yang berusaha ke sana. Jadi kayak misalnya tadi Ki Purbo, dia membuat garap semalam yang lebih singkat. Nah itu beberapa dalang nggak setuju. Anggapnya bahwa ya namanya lakon wayang dipertunjukkan itu ya harus semalam suntuk. Kalau nggak gitu ya bukan wayang. Nah itu jadi dalam dalam dunia pewayangan sendiri para dalang ini ada pertentangan juga terkait bagaimana kemudian penyesuaian hal-hal seperti itu iya. masih jadi bahan juga buat mereka. Berarti yang harus menyesuaikan adalah pewayang itu sendiri ya, bukan anak mudanya ya. Aku pikir kemudian seperti timbal balik gitu. Artinya kalau misalnya yang namanya penulis terus kemudian kayak pelaku seni itu kan dia memproduksi pengetahuan gitu kan. Nah, Hmm. bagaimana produksi itu kemudian dibungkus yang pada akhirnya kemudian timbal baliknya adalah ya kita merasa bahwa itu sebagai kebutuhan juga bahwa kita butuh untuk membaca, kita butuh untuk menonton sesuatu. Jadi ada semacam timbal balik yang pada akhirnya menghidupkan ekosistem suatu suatu hal gitu. Medan-medannya jadi hidup. Apalagi seperti itu sih. Timbal balik. Oke. Terakhir ya Dian, karena tinggal bentar lagi aku mau buka puasa. Udah waktu Indonesia Tengah ya. Oh iya betul. Karena kamu mengawali buku ini
kamu mengawali buku ini dengan ingin membunyikan wayang, jadi mungkin saya akan bertanya tentang kira-kira penelitianmu ini akan, kamu berharap akan terbawa kemana dan akan memiliki dampak seperti apa? Karena dalam pengantar juga ada disebutkan bahwa ini merupakan penelitian pertama yang mengkaji tekstual ya, yang sebagian besar kebanyakan mengkaji artistik atau panggungnya. Silakan Ya, Dian. jadinya gini, kita kan sekarang banyak yang misalnya, aku pun studi sastra gitu ya, S1, S2. Dan yang selama ini menjadi kajian di kelas itu rata-rata adalah kemudian yaitu membahas tentang novel, membahas tentang puisi, karya-karya kontemporer. Teori yang dipakai kemudian adalah pakai teori yang besar-besar gitu, post strukturalis, strukturalisme dari luar gitu kan. Yang kalau misalnya kita nggak pakai itu, kita bakal dapat nilai jelek gitu. Nah, emangnya kita nggak punya kayak sastra gitu loh, kayak bahkan setelah Tradisi. mm-mm, setelah dibedah ternyata serumit itu loh gitu, yang setiap pembagiannya ada 3 babak besar, di tiap babaknya masih ada perincian lagi. Hal-hal seperti itu Iya, kenapa kita nggak tahu ya, itu sih. Jadi aku berharap dengan penelitian yang awal ini itu bisa memulai itu dulu, bahwa mungkin kita nanti ada yang bakal meneliti naskah dari secara struktur ya, dari naskah dari Batak misalnya, atau kemudian tradisi-tradisi yang lain yang bakal tujuannya adalah melihat lebih dalam lagi. Jadi akhirnya kita nggak hanya mengetahui bahwa ya yang ada di dunia ini bukan hanya karya sastra kontemporer, nggak hanya sastra dunia. Kita sibuk sekali membicarakan sastra dunia. Apakah sastra Indonesia itu pantas dinilai sebagai sastra dunia? Kita lo punya karya yang kompleks seperti ini, kenapa kita nggak ngaji ini sih? Itu sih sebenarnya awalnya. itu akan menimbulkan banyak perdebatan dengan penulis kontemporer nantinya. Betul, betul. Dunia sastra memang terkadang ramai sekali kan, Bung. Tapi aku pikir yang akan membuat harapan yang kamu sebutkan tadi bisa cukup terrealisasi ya. Tentu saja jalur distribusi mengenai buku ini. Menurut Yes. kamu, kepemahaman kamu ya, Nusantara Institute dalam mendistribusikan buku ini akan kemana? Apakah hanya ke akademisi atau ke peneliti atau kemana gitu? Terlepas dari dia membuka open access gitu. Ya, kalau misalnya kita di sana sih fokusnya memang ke akademisi, terutama yang meneliti budaya gitu. Nah, itu dari Nusantaranya kan. Itulah kenapa kemudian tapi mereka memberi kebebasan terkait. Aku sempat tanyakan di awal itu waktu penyusunan buku itu, Pak, ini redaksionalnya harus seperti apa gitu kan? Untuk target audiensnya siapa yang akan membaca? Dan itu diserahkan sepenuhnya kepada kami, 2 orang yang mendapatkan Nusantara Academic Award tahun lalu ini. Dan pada akhirnya kemudian itu tadi aku memilih redaksional yang lebih ramah gitu pada akhirnya. Dan kemudian aku senang sih waktu dia bilang, Pak Sumanto bilang ini akan diterbitkan dalam bentuk digital ya. Aku malah senang gitu, dalam artian bahwa ya memang ini Bisa dibuka adalah oleh siapa saja. betul, dan bukan bukan sesuatu yang apa beda gitu dengan karya-karya sastra yang lain yang aku buat. Tapi ini memang dari tesis, dan kemudian ada ilmu yang aku pikir lebih penting untuk dibagikan daripada diperjualbelikan. Itu sih yang aku pikir. Hmm, mulia juga kamu ya, Dianita. Kan mumpung bulan puasa, Bung. Oke, ngomong-ngomong sebagai penutup ya, saya ingin menyampaikan bahwa sebelumnya saya dan Dian bersama 2 kawan lainnya membuat sebuah penerbit yang bernama Footnote Press. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang mengetahuinya. Dan fokus pada naskah-naskah kami kurang lebih seperti apa yang telah digarap oleh Dian, yaitu Sesaji Raja Suya. Ya. Dalam arti bahwa apa yang akan kami angkat merupakan penelitian-penelitian yang baik itu minor atau dia penelitian yang segar atau dia memiliki ketahanan pembacaan dalam beberapa tahun ke depan. Oke, mungkin itu aja ya obrolan singkat selama 1 jam. Mohon maaf tadi ada kendala teknis dari dia karena signalnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung terlibat bersama menyaksikan kami. Terima kasih untuk Dian Terima dan kasih. mungkin itu aja. Sampai jumpa Dian. Thank you. Dadah. Selamat buka puasa. Oh iya teman-teman kalau mau tadi ada Sekar ya kirim linknya.
kalau ingin unduh bukunya bisa langsung ke profilnya Dian ya, atau buka aja tini.swiski/puasa dan rasa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sama-sama.